didukung oleh Ya, kembali lagi di Ed11 Show pemirsa, kita masih berbincang bersama Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia, Bapak Asrul. Pak, apa yang menjadi tantangan Pak dalam memanfaatkan potensi sumber daya kelautan kita ini? Jadi sebenarnya gini, kalau terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan kita, pemerintah ya kan melalui Presiden Jokowi, pemerintah melalui Presiden Jokowi telah menetapkan ada ke depan bahwa Indonesia akan dijadikan sebagai poros maritim. Betul. Ya, poros maritim dunia. Nah, tantangannya di sini yang perlu segera dikomunikasikan ke depan itu juga terkait dengan momentum Nusantara, bahwa kita perlu memperkuat namanya pertahanan laut kita. Ya. Karena pertahanan laut kita ini terkait dengan bagaimana marak sekarang kita dengar ada pencurian. Iya. Kalau kita bicara perikanan, ada pencurian ikan illegal fishing yang sangat berlebihan sampai kurun waktu beberapa puluh tahun terakhir ini. Kemudian kita perlu ada diplomasi hukum kelautan itu yang terkait penguatan kedaulatan kita. Kemudian ketiga adalah bagaimana penyiapan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia ini harus menguasai iptek. Ya. Jadi kalau kita mau mengelola potensi kelautan kita, kemudian sumber daya tidak siap, ya mungkin kita tidak bisa mengelola secara maksimal gitu. Ya. Nah, rekomendasi apa Pak yang sudah diberikan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Pak? Nah, rekomendasi yang disampaikan adalah bagaimana kita meminta kepada para kementerian lembaga, terutama yang ada di dalam keanggotaan Dewan Kelautan, untuk kita bersama-sama, karena tidak bisa hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan potensi kelautan kita, tetapi tidak ada sinergi antara bersama kementerian lembaga, ya kan. Tentunya saya disesuaikan dengan tugas fungsi masing-masing setiap kementerian lembaga gitu. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Jadi ke depan tidak ada lagi sekat-sekat antara kementerian lembaga, semua menjadi satu dengan visi pemerintah gitu. Ya. Pak, ini ada pemirsa yang sudah bergabung, ada Bapak Samsudin dari Pangkalan Bun. Silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, kami mengharapkan karena Nusantara kayaknya dua kuat sama di Kalimantan, juga pos ataupun tempat yang itu laut dari itu terkenal dengan pelabuhan Lima Utara. Dan saya Pak Samsudin, suaranya tidak begitu jelas, Pak. Ya, Pak. Pertanyaan, apa ada Oke, baik. Jadi mengenai pengembangan potensi sumber daya di Indonesia bagian timur begitu, Pak Asrul. Bagaimana? Ada rencana apa untuk itu, Pak? Kalau pengembangan wilayah terkait dengan tadi saya sampaikan di depan, bahwa ke depan Kementerian SDM itu akan membuat klaster energi. Iya, klaster energi itu di wilayah timur itu nantinya di Morotai. Iya, di Morotai, kemudian ada di Masa Selatan. Sebenarnya tidak berhenti sampai di situ. Ini hanya awal, ya kan. Kemudian setelah itu diharapkan akan bisa dilakukan secara masif di seluruh Indonesia. Kemudian perikanan, Ibu Menteri Kelautan Perikanan Ibu Susi juga dengan program Sekaya Maritim ya sudah membuat klaster-klaster juga di pulau-pulau kita yang punya potensi-potensi untuk perikanan gitu, program perikanan. Dan itu juga akan dilakukan sampai 2019 gitu. Berarti tidak akan dilupakan ya Pak, Indonesia bagian timur. Nah, apa Pak yang menurut Dewan Kelautan Indonesia ini harus segera dilakukan untuk menjaga potensi sumber daya kelautan kita, Pak? Yang pertama yang harus dilakukan adalah bersama-sama secara komponen bangsa kita secara bersama-sama ya harus punya visi atau konsen yang sama gitu ya, bahwa kebijakan setiap kementerian lembaga itu sudah seharusnya fokusnya lebih besar kepada sektor kelautan kita, mengingat potensinya luar biasa yang kalau itu dikelola dengan baik akan membantu APBN kita gitu. Iya, artinya besarnya itu luar biasa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peran serta daerah. Ya, peran serta daerah juga sangat diharapkan. Jadi kita punya kurang lebih 200-an, lebih 240 sekian lah untuk kabupaten kota yang punya wilayah pesisir dan laut. Nah, itu juga diharapkan
bisa segera harus menyelesaikan pola-pola ruang atau penataan ruang di daerahnya masing-masing. Iya, karena program dari pemerintah pusat ya kan tidak bisa serta-merta ketika tidak sinkron dengan rencana tata ruang di daerah masing-masing. Dan itu juga banyak daerah yang belum melakukan gitu. Nah, itu yang harus segera dibuat. Gitu. Baik, kita berharap masukan dari Dewan Kelautan Indonesia ini bisa segera dijalankan oleh kementerian-kementerian dan lembaga, dan juga tentunya Harum Nusantara ini memang benar-benar bisa dipakai ya Pak ya, untuk sebagai momentum untuk memperbaiki masalah-masalah kelautan kita ya Pak. Supaya kita bisa dengan bangga mengatakan Jales Veva Jayamah ya Pak, di laut kita jaya. Baik, terima kasih Pak Asrul. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam 811. Kami masih akan kembali, Mantap TV masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Lucia Saharul undur diri, sampai jumpa.